nenek-nenek. Iya. Cuma mukanya kayak monyet. Ya Allah. Rambutnya rambut kayak nenek-nenek. Ya Allah. Tapi ada teteknya. Cuma kelaminnya gak kelihatan. Bongkok. Maksudnya mau ngebawa Kang Kamarasa? Iya, saya mau dibawa, kata abang saya mau dibawa. Dia nyebut golok. Wah, Nyebut golok. Nyebut golok, ya kan. Hei, bangsat, setan, kuntilanak, jin, keluar lu, jangan iseng, kalau berani ayo. Ya kan, gitu nengok, pas itu kusir. Rata. Mukanya rata. Rata mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AA Pakar. Seperti biasa, saya akan menyajikan acara Jemat, Jejak Keramat. Di kesempatan malam ini, saya sudah mendatangkan narasumber. Dia akan menceritakan kisah nyata. Apa? Kisah ini sangat bikin saya merinding ya. Karena dia pernah bertemu dengan satu kusir atau supir delman ya. Tanpa muka atau muka rata. Penasaran? Ingin mendengar ceritanya? Jangan kemana-mana. Saksikan terus, tonton terus acara Jemat malam ini. Jejak Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, mungkin subscriber AA Pakar pasti sudah mengenali ya. Siapa beliau? Beliau itu Kang Kamarasa yang dimana kemarin pernah hadir ya di acara Jemat AA Pakar yang menceritakan penarikan sukma. Di malam ini Kang Kamarasa akan menceritakan kisah nyatanya di mana dia menemukan sosok kusir atau supir delman yang tidak bermuka atau tanpa mata, hidung, dan mulut. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja sapa narsum kita. Gimana Kang Kamarasa, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, siap, sehat. Syukurlah kalau sehat mah. Itu bisa Kang Kamarasa menceritakan tentang peristiwa bertemunya sosok kusir yang tak bermuka itu? Insya Allah siap, karena ya saya ngalamin sendiri, jadi insya Allah ingat full. Oke. Itu Kang Kamarasa kalau boleh tahu, itu pada tahun berapa ya? Tahun 97. 97? Iya. Udah lama ya? Lama, masih sekolah saya juga. Zaman sekolah? Iya, sekolah.
Coba silahkan diceritakan ke subscriber pakar dari awal. Silahkan Kang Camarasa. Jadi begini, dulu waktu tahun 97 saya juga masih sekolah. Di waktu itu bulannya bulan Ramadan. Belum puasa ya? Belum puasa. Malam Jumat. Pas malam Jumat itu. Iya. Jadi malam itu saya sama sepupu saya namanya Dede. Itu ada acara nagih uang sepatu ya kita sambilan kan cari-cari buat uang jajan. Iya. Kejadiannya tuh tengah malam, pas malam lah, malam Jumat aja kan, bilang saya malam Jumat ya. Iya. Kurang lebih sekitar pukul 1:30 malam. Jadi waktu itu saya nagih ke daerah Nyapah, Walantaka. Masih Kabupaten Serang ya? Masih Kabupaten Serang. Ya terus pas pulang nagih hujan gede, ya kan. Nah saya tuh nyari tempat neduh di daerah Dukuh Kaung. Di Dukuh Kaung itu pas kebetulan ada ruko, pinggir jalan itu ada ruko. Iya. Ya kan, saya mampir ke sana, ya kan. Begitu. Pas kebetulan itu kenapa saya itu pas mau nyari tempat neduh, pas motor saya mogok motor itu mogok. Mati aja gitu ya? Mati aja, ya kan. Itu kehujanan apa gimana? Hujan nggak begitu lebat sih, belum lebat hujan itu. Motor udah mogok, ya, begitu mogok ya kan, karena kita nyari tempat neduh buat benerin motor kan. Iya. Ya kan, buat benerin motor ya cari tempat yang neduh loh, ya kan, cari yang nggak kena hujan. Oh itu pas kebenaran itu ada ruko itu. Nah, pas terang lagi itu lampunya, saya belokin ke ruko, ya kan, dicek itu businya bagus, dicek bensin ada, sampai dibongkar itunya karburatornya itu, dicoba dipasang kagak hidup juga, di sela-sela kagak hidup juga, hujan tambah gede. Itu jalannya udah sepi ya? Oh sepi itu, namanya zaman dulu kan ya? Zaman dulu, terus hujan, kiri kanan sawah, seberang hutan, belakang ruko itu. Nah ruko itu cuma satu-satunya tuh ruko di situ. Jadi nggak ada bangunan lagi? Nggak ada bangunan lagi. Nah, ruko di belakangnya itu hutan juga. Nah ya kan, hujan tambah gede tuh, tambah gede. Nah itu si motor nggak mau hidup kan, sama si Dede tuh dia sudah berbagai macam upaya gitu. Wah, udah pokoknya mah busi udah dicek. Normal gitu ya? Perapian bagus, aneh juga ya, bensin ya begitu dah gitu. Udah gitu kan, namanya sepupu saya kan orangnya kayak gitu tuh, dia mah sompral, kalau kata bahasa itu ya sompral. Mungkin dia udah punya keanehan itu situ, mungkin dia ngerasain ini nggak wajar. Udah ada pirasat, motor ini nggak wajar. Dia nyebut golok, nyebut golok ya kan, hei bangsat, setan, kuntil anak, jin, keluar gitu. Iya, keluar lu, jangan iseng, kalau berani ayo, ya kan. Itu dia semua teriak-teriak, ya kan, karena apa? Motor itu nggak wajar, harusnya hidup, ya kan. Motor sehat kok. Dicek semuanya nggak ada trouble ya? Nggak ada, bensin bagus, perapian bagus. Lagian motornya motor masih baru. Iya. Kan. Nah udah gitu udah teriak-teriak. Nah, hujan tambah gede. Waduh, jalanan banjir. Begitu di arah jembatan Cipari, dan emang jembatan tersebut terkena angker. Iya. Emang daerah itu daerah angker itu, Angker maksudnya angker makhluk bagi ayah isengnya gitu. Ya kan, angker yang makhluknya. Penghuni lah ya. Terus angker karena banyak begal di sana. Kenapa sepi? Kan nggak ada penduduk. Jadi itu lokasi sangat mendukung buat orang-orang yang kayak gitu tuh. Nah dari arah Cipari itu kelihatan tuh samar-samar ada cahaya api dua mendekat. Saya lihatin gini, kok itu api mendekat, apa ya kata saya. Ya kan di dalam hujan itu kan namanya kena air hujan, tambah dekat. Oh itu delman.
Oh, kok itu delman? Iya, delman. Ada delman. Terus ada dia di dalam itu ada kuda. Nah, kudanya itu. Kudanya yang unik. Kudanya putih, ya, tinggi. Nggak wajar dah kuda lokal lagi gitu. Tinggi kudanya. Itu semakin jelas terlihat ya. Semakin dekat kan, kita nggak dekat ke arah kita tuh, datang ke arah kita. Oh, datang ke arah kita tuh tambah dekat ya kan. Itu kelihatan tambah dekat lagi. Itu jarak si kuda dengan saya itu sekitar 1 meteran. 1 meter? Sekitar 1 meteran. Nah, udah tambah dekat begitu, ya kan? Begitu dekat, si kusir dekat, kan? Si Dede iseng nih, keponakan saya nih. Iya. Pak Kusir, ikut dong. Ya, waduh. Iya. Ya, maksudnya si delmannya ini dicegat gitu? Enggak, nggak dicegat. Si Dede iseng ngomong. Iya, minta ikut. Kusir ikut dong, ya kan gitu. Begitu dia bilang ikut, ya, itu si kusir nengok. Begitu nengok, saya merinding nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kata saya. Begitu nengok, astagfirullah. Itu kusir rata. Mukanya rata? Rata mukanya. Jelas, itu menjelas. Kan dia begitu si Dede teriak, Pak Kusir, ikut dong. Gini dia nih. Dia nengoknya nggak gini, tapi gini. Gini. Sama badannya? Sama badannya. Sempat berhenti nggak itu? Enggak. Sambil jalan? Sambil jalan. Jalannya pelan, tuk. Nah, begitu nengok begini, kan jarak 1 meter mendekat lah. Iya, dekat. Lampu neon dari kodek nyorot begitu. Astagfirullahaladzim. Rata mukanya. Itu berarti Kang Kamarasa lihat jelas pakaian kusirnya itu? Jelas, lihat sangat jelas. Itu seperti apa pakaiannya? Pakaiannya itu, bajunya putih, tapi dia dibungkus pakai plastik. Bungkus pakai plastik? Pakai plastik. Kayak jas hujan, tapi transparan. Ya. Terus pakai dudukui. Pakai dukui? Dukui. Oh. Pakai dukui kecil. Kudanya jelas terlihat ya? Jelas. Ada berapa itu kuda itu? Kuda itu yang gede, yang narik delman itu 1, yang putih. Kudanya putih, gede kudanya. Iya. Si delman, ada kuda lagi di belakang. Si kuda itu diikat ke delman. Si kuda ini ditunggangin sama peti mayat. Jadi bawa peti mayat. Bawa peti mayat. Terus si kuda yang diikat ini ya, yang bawa peti mayat, kudanya kecil, kuda lokal. Oh iya. Nah, ya kan. Tapi nggak putih? Nggak putih. Nggak. Itu yang kuda lokal itu nggak putih. Itu warna coklat. Iya. Kan warna coklat. Udah gitu, begitu dia lewat, kan rata tuh mukanya. Nah, lewat terus, ya udah jauh begitu. Belok dia ke arah sawah, yang arah hutan ke sono, belok. Udah gitu kan, si Dede yang langsung Kasuari, apa? Udah buruan, itu rapiin alat motor, ya kan, rapiin, ya kan. Saya rapihin pelan-pelan, ya kan. Mata dia, jangan begitu ngerapihinnya. Nih pakai kain kan pakai kain gitu tuh, ya kan. Kain digelar sama dia, dimasukin semua tuh gini nih. Ya kan, kata saya, si Dede ngapain buru-buru amat ya gitu kan. Itu enggak, maaf Kang Kamarasa. Itu pas si kusir nengok, itu semuanya lihat ya. Kang Kamarasa sama Dede itu ngelihat semua. Ngelihat si Dede ngelihat, saya ngelihat. Yang saya lihat itu mukanya rata, nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, ya rata aja, rata. Nggak ada mulu, rata. Begitu nengok rata. 1 meter loh, 1 meter juga ya. Masya Allah ya Robi. Tapi nggak suara deh ya, nggak suara. Cuma nengok doang. Emang tuh dari jauh aja tuh, dari jauh waktu dia mendekat itu hawa beda, merinding. Dan anehnya, itu saya sama si Dede itu nggak inget namanya Bismillah kayak apa, kayak nyebut nama Allah kayak istighfar kayak lah gitu ya, atau ya nggak inget sama sekali. Jadi dibuat lupa ya? Dibuat lupa, yang ada sombral aja udah ya kan, apa si Dede gitu kan. Iya. Begitu dia nengok lewat ke sono, ya kan, si Dede suruh rapi-rapi. Ayo kan rapihin ya kan sama dia.
begitu udah rapi, motor diselah, hidup motor. Langsung dadak hidup. Langsung hidup. Padahal mah dari awal itu diselah kagak boleh hidup. Iya. Bingung diselah itu begitu itu udah lewat diselah hidup, ya kan? Kata ayo buruan kata si Dede tuh kan suruh buru-buru kan, ya kan? Nah ini tadi ada obrolan saya yang kepotong tuh. Iya. Waktu saya si kusirnya nengok itu kan ke saya kan rata kan. Iya. Saya ngomong si Dede, mukanya rata. Kata si Dede, enggak. Kata saya kan, Dek, ada hidungnya enggak? Ada. Kata si Dede kan, iya. Matanya ada enggak? Ada. Mulutnya ada enggak? Ada. Kata si Dede gitu kan ngeyakinin kan. Iya. Ya udah saya kan udah tenang. Iya. Wah kata saya berarti ini mah halusinasi. Halusinasi ya, mungkin saya udah ngantuk atau gimana, atau mungkin penglihatan saya aja kali lah kan. Iya. Itu. Oh ya udahlah kata saya mungkin ini mah penglihatan saya aja. Saya udah tenang tuh. Iya. Nah, kan. Cuma adanya si Dede tuh begitu saya tanya begitu dia langsung kayak panik. Suruh beresin kunci tadi. Suruh urusan kunci, ya kan? Suruh beresin kunci. Oh diberesin kunci. Udah diberesin kan, tadi itu diselam motor langsung hidup. Saya suruh buru-buru naik. Ya kan? Begitu naik, motor itu digas sama dia kayak kesetanan. Hidup itu ya langsung. Hidup itu kencang di bawah motor sama dia, ya kan? Begitu udah jauh dari lokasi, dia nanya si Dede, Kak, emang tadi nanya apa, ngomong apa? Hah? Ngomong apaan emang, Dek? Yang tadi apa? Yang masalah, wah mukanya rata. Iya, emang kenapa, Dek? Iya, Dede juga ngelihatnya rata. Astagfirullahaladzim, lu kenapa nggak ngomong dari tadi? Gitu? Iya. Ngomong dari tadi. Kalau Dede ngomong iya rata, takutnya kita lari katanya. Tahu nggak katanya Kak? Pas kakak tadi nanya, ada matanya enggak? Itu Dede udah curiga, ya kan? Pasti ngeliatnya rata. Cuma Dede kan nggak mau bilang gitu, kayak dia bilang ada, padahal udah nggak kuat tuh, udah kedap hidup. Dibuat situasi biar tenang mungkin ya? Iya, dia pinternya itu, dia bikin tenang ya kan. Padahal begitu saya nanya kata dia, ketika saya nanya dia, Dek, itu tadi ada matanya enggak? Dia udah tahu, wah berarti bener rata katanya. Dia tuh, waduh ternyata abang gua tahu bahwa dia itu rata, ya kan? Cuma kan begitu dia pinter tuh, biar dia tenang. Dia bilang ada, ya kan? Mulut ada. Masya Allah, itu begitu cerita dia motor. Itu si kuda itu, si Delman itu dia kemana itu Kang arahnya? Nah, ya kan? Setelah kita jauh dari lokasi, logika kita bermain. Iya. Logika kita bermain. Logikanya itu kan hujan gede, deras. Iya. Yang uniknya nih, setelah kuda itu lewat, hujan reda langsung. Dari tadinya gede, langsung reda. Berhenti. Orang mah berhenti, lang gerimis dulu ya. Iya. Kecil dulu, kagak itu mah, langsung reda. Itu jalanan tadinya banjir, langsung itu air tuh surut. Masya Allah ya Robi. Jadi si kuda itu lewat yang banjir itu ya? Yang banjir. Jadi si roda itu nggak ngeliatin air terus. Roda kakinya ngeliatin air. Jalannya tuh sama sawah rata sama air. Iya. Nah logikanya saya kalau ngikutin logika ya emang waktu itu saya dibikin blank gitu. Nggak tahu mungkin saya itu harus nunggu dia lewat dulu kayaknya. Karena dia itu jalanan dia mungkin ya. Jadi logikanya harusnya lampu lentera karena air itu mati. Ini enggak ya? Enggak, itu enggak kepikir. Udah kehujanan ya? Iya. Kita tuh udah kesimak dengan kuda yang gede itu, kuda gede putih itu. Kalau dipikir-pikir itu lentera kena hujan harusnya mati. Ini kagak. Itu waktu terlihat itu sama Kang Kamarasa, itu kuda itu enggak ini ya, maksudnya enggak ngambang ya? Enggak, injek. Biasa nginjek, cuma injek air. Jadi jalanan rata kan, rata. Yang air yang diinjek air. Bukan tanah ya? Bukan, kan rata semua. Sawah sama jalanan rata sama air. Rata. Jadi, nah yang anehnya lagi itu kan kuda belok ke sawah, ke arah hutan lagi. Itu ngelewatin sawah. Logika saya, logika orang sehat ya, logikanya. Mater ya. Harusnya kan Delman itu kan lebar. Segede apa sih pematang sawah? Iya betul. Ya kan. Betul. Galangan sawah, segede apa sih galangan sawah? Ya kan, itu lewat sono. Begitu itu ingat-ingat astagfirullahaladzim, kata saya.
berarti tadi kuda Mas Kusir itu bukan kuda biasa, bukan sembarangan, itu goib, itu makhluk, itu nyata. Saya lihat 1 meter dengan saya. Alhamdulillah itu saya dikebut, ya kan, hujan-hujanan itu udah masih dede ya kan. Datang di rumah, beriang saya sama dia. Sakit sama si dede itu. Jadi emang, nah uniknya lagi kan itu datangnya dari arah Nyapah, daerah Nyapah si kudanya itu bawa peti mayit dari arah timur ya, daerah timur gitu kan. Begitu kan si dede kan orang Nyapah gitu. Iya. Itu ada yang itu paginya tuh ada yang meninggal. Oh, ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Malamnya Akang melihat kuda, paginya ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Walau alam ya, mungkin pas kebenaran kali, pas kebetulan kali ya kita. Tapi kalau lagi biarkan kita mah orang kita mah nyangkut-nyangkutin aja ya kan. Ya. Itu cuma pas kebetulan ada kuda itu lewat dan ya cuma habis pikirnya itu kuda gede amat, gede, tinggi, bagus, mulus, masya Allah. Itu peti matinya itu jelas ya? Jelas peti matinya. Itu yang ikut ke kuda itu kuda lokal itu. Jadi kuda narik kuda lagi. Kuda narik kuda lagi. Dan kuda yang tarik itu kuda lokal, kecil kudanya. Aneh juga ya. Ya itulah. Emang sih di daerah saya itu kan di daerah ini terkenal dengan namanya daerah Gantarawang. Oh, Gantarawang. Ya, jadi konon sih katanya kayak begitu tuh emang itu makhluk-makhluk dari sana. Gitu. Ya seperti itu aja, kita orang-orang tua mah udah pada nggak aneh. Tapi ya kalau saya kan namanya kabrenehan gitu kan. Kabrenehan kalau bahasa sininya sih kabrenehan. Dan emang sih kalau saya tuh ya untuk cerita-cerita mistis-mistis begitu tuh, nemu-nemu hal-hal yang kayak gitu tuh sering. Sering. Karena emang saya hobinya keluar malam. Sering saya nemu-nemu yang unik-unik begitu. Kan? Cuma ya itu kalau nemu yang begitu kita tuh kayak dibikin blank. Dibikin blank, baca-baca doa hilang. Jadi ya dibikinnya tuh kayak aneh, kayak bengong gitu. Padahal ya kita kalau bismillah aman ya kita juga bisa lah, istighfar juga bisa. Tapi ketika ngadepin itu blank. Blank. Dan yang kemarin itu yang saya alamin di kuda itu, ya uniknya itu ketika kuda itu lewat, hujan reda, air yang tadinya banjir surut. Ya kalau diomongin dengan terus kita nggak ngalamin, kayaknya masa sih? Ya saya ngalamin. Terus tadi kan kita berbincang-bincang ya di belakang studio itu, Kang Kamarasa pernah mengejar sosok hitam besar katanya dulu. Terus diikutin, ternyata bukan orang. Waktu ditontonan kalau tidak salah itu. Itu gimana ceritanya itu, Kang? Oh ya, itu waktu itu sosok hitam besar gitu. Umur saya masih SD, ada sekolah SD itu. Waktu zaman SD? Iya, jadi saya emang dari kecil itu ke makhluk-makhluk kayak gitu sering. Makanya saya sering sakit. Mungkin indigo kali ya kalau bahasa sekarang ya. Mungkin indigo kali kalau bahasa sekarang mah. Ya kan? Mungkin kalau sekarang viral kali. Iya. Jadi waktu itu saya sekolahnya masih SD. Saya kan jarang keluar rumah. Itu ada hiburan layar tancap di daerah Kebang Asem. Kebang Asem. Terus saya pamit ke ibu, Bu, pengen nonton. Ya udah kata ibu, tapi bareng-bareng ya sama anak-anak. Ya pulangnya jangan malam-malam. Ya itu saya umur kelas 4 SD saya. Ya ampun, masih kecil. Nah udah gitu saya nonton kan, namanya di tempat tontonan kan banyak orang ya, pisah ya kan, terpisah dengan rombongan. Saya pengen pulang. Nah pengen pulang itu ya saya ada itu tuh, ada makhluk yang tinggi ya kan, besar. Dia jalan, saya ngejar itu ya kan. Begitu hilang timbullah datang sama rombongan perempuan. Jadi si makhluk tinggi itu adanya di bayangan sih,
nggak bukan jangan jelas bayangan itu ada di pohon kelapa, ya kan? Itu sama si Akang diikutin bayangan itu karena mau pulang nggak ada teman, ya kan? Kira saya bayangan orang gitu kan, ya kan? Ya kan? Taunya bayangan nggak ngerti, begitu datang ke jalan itu ngebentuk kenapa saya ketemu dengan rombongan perempuan, ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu, perawan kali lah, ya kan? Itu ibu-ibu tuh banyak tuh, ya kan? Saya merinding tuh, itu kejadian saya. Mungkin kalau nggak ketolong mungkin saya udah di alam mereka, karena di kejadian itulah saya sempat sakit hampir 1 bulan. Sakit gitu ya? Sakit saya habis itu tuh. Jadi begitu pulang, si bayangan yang tadi saya ikutin tuh hilang, tapi ketemu dengan rombongan perempuan. Diikutin lagi itu? Saya ikutin karena dia arahnya arah pulang ke rumah. Searah ya? Searah, saya ikutin dari belakang, ikutin aja kan. Yang namanya saya mau gabung gak enak kan, sama malu ya kan, mana kecil. Saya ikutin aja, ibu-ibu ikutin aja kan. Bisa merinding tuh, merinding. Saya ikutin aja, begitu ngelewat pohon, itu merinding tuh udah saya. Lewat pohon sawo, ada kucing lewat. Kucing lewat, saya kaget. Saya kaget, begitu ngelihat rombongan itu hilang. Oh, ibu-ibu itu nggak ada? Hilang, merinding tuh merinding, ya Allah. Hilang rombongan itu di bawah pohon sawo itu hilang. Kan itu di bawah pohon sawo itu sama rumah deket, ya kan? Saya lari teriak ke ibu, lari. Waduh. Ya kan? Kenapa merinding? Saya juga tahu itu bukan orang. Saya yakin itu bukan orang yang saya ikutin. Iya. Karena kucing lewat, saya kaget begitu nengok ke depan, rombongan hilang. Waduh. Untung itu udah di kampung ya, di kampung sendiri gitu. Saya lari sejadi-jadinya, saya tobrak pintu. Di situ rasa sakit. Sakit. Jadi kalau sakitnya itu kalau saya merem kayak ada awan gede ke gulung saya. Dari atas tuh di gulung saya teriak lagi, ibu takut. Bahkan siang saya tidur nggak mau dilepas sama ibu, pengen ditemenin siang aja. Bahkan saya duduk di depan rumah itu, kalau merem takut saya, kalau merem kebayang lagi ada rombongan, itu rombongan ibu-ibu itu yang datang, tapi dia bawa awan di gulung saya, dia mau dibawa ke atas. Ya kan, saya takut bu, ya kan, kalau malam demam terus gitu. Kan kata ibu, takut apa? Kan berhubung saya masih kecil, saya nggak bisa cerita. Jadi cuma bu takut bu, ya kan, busieun, ya kan, demam saya kan. Nah, hampir 1 bulanan itu sakit seperti itu ya. Mungkin ini keluar dari tema juga, tapi nggak apa-apa kali ya? Ya nggak apa-apa. Tema apa tadi tuh yang mana? Karena kan muka ini masih dalam topik jemat ya, mistis ya. Jemat ya, keramat lah. Sekalian ini. Karena jadi mungkin Kang merasa mungkin zaman sekarang disebutnya indigo ya. Nah, jadi begitu saya sakit pas malam saya itu nggak kuat. Saya di mimpi, saya bukan mimpi saya mah. Ya kalau merem kebayang. Kalau merem bukan mimpi, kalau tidur. Ini nggak tidur. Saya merem pasti kelihatan. Begitu merem itu datang ini. Ya, pas malam itu saya merem, saya melek, kelihatan makhluknya. Lebih jelas maksudnya. Jelas. Jadi ada rombongan si perempuan itu yang saya ikutin. Dia datang bawa kereta kencana mau bawa saya. Waduh, mau ditarik, datang dari atas. Itu malam itu terjadi malamnya malam Selasa. Jam 1 malam. Itu demam. Berarti jiwa itu keganggu ya? Waduh, keganggu. Jadi malam itu saya tidur kan di ruangan tamu karena saya nggak mau di kamar. Takut gitu. Takut. Nah, begitu saya merem, takut tuh, ya kan, saya ngegigo, ibu takut, ya kan, datang abang saya. Abang saya datang, ya kan karena abang saya belajar, ya kalau kata orang mungkin ya kebatinan al-hikmah, ya kan, karena berhubung abang saya belajar seperti itu, ya kan, ya syariatnya sih abang saya, ya kan, syariatnya abang saya, tolong, ya kan. Begitu abang saya buka pintu, abang saya ngelihat di kaki saya itu udah ada kayak nenek-nenek telanjang. Jadi di kaki saya 2, di atas saya 2, ya kan. Saya mau diangkat, mau digotong. Jadi
nenek-nenek. Iya. Cuma mukanya kayak monyet. Ya Allah. Rambutnya rambut kayak nenek-nenek. Ya Allah. Cuma ada teteknya. Cuma kelaminnya gak kelihatan. Bongkok. Maksudnya mau membawakan kamar rasa? Iya, saya mau dibawa, kata abang saya mau dibawa. Ya. Ya kan, abang saya teriak, "Ibu, udang, suari kan gitu." Ya. Nah, itu di situ kan dulu tuh ada almarhum namanya Abah Kadim, namanya Abah Ande, alhamdulillah mungkin Abah juga ngerti tuh, lihat, "Man, hati-hati man." Ya. Jadi saya tahu abang saya itu berantem itu sama makhluk itu berantem sama makhluk itu. Berarti posisi Akang itu sakit itu ya? Sakit, tapi begitu abang saya itu ya sampai melek, saya tahu makhluk itu berantem sama abang saya ngeliat. Duel ya? Duel. Itu si makhluk itu namanya makhluk goib ya, dipukul sama abang saya. Dipukul, dia ngeplos. Tembus gitu. Tembus, tapi makhluknya sih jatuh. Cuma abang saya kan ke bawah tenaga, kadang mau jatuh lagi. Iya. Tapi si abang saya kalau disabet itu rambutnya kan panjang. Disabet ini badan abang saya kena. Sakit katanya. Nah, ujung-ujungnya itu kalahnya itu si makhluk itu masuk ke badan ibu. Oh, masuk ke badan ibu? Maksudnya minjem raga ibu kan namanya katanya lumpuh yuni ibu ya. Iya. Masuk tuh si makhluk itu 4 seset masuk ke itu ke badan ibu. Masuk badan ibu baru sama abang saya tuh tempur. Karena kan kalau udah masuk ke badan kan jisim jadi. Iya. Bisa di apa aja karena udah kekurung. Iya. Di situ ya ngomongnya katanya mau bawa saya mau dijadiin putra di kerajaannya, jadi anak kerajaannya. Kerajaan jin saya tuh katanya disuruh. Saya disuruh. Dia tuh disuruh bawa saya tinggal di negara jin. Ngeri juga ya. Tapi ya alhamdulillah sama abang saya sampai si makhluknya itu dia janji ngomongnya begini, ingat saya ngomongnya, daek medu aing maman daek medu man aing mah geus moal ngaganggu dulur dia deui, moal ngaganggu keluarga dia deui mah daek medu uculkeun aing mah uculkeun itu. Jadi si makhluk jin ini membuat perjanjian sama abang saya tuh, perjanjian. Mungkin karena kalah tarung ya. Itu tarungnya tuh duelnya lama, Pak. Lama, nggak sebentar itu saya lihat ini lama. Abang saya sampai mental, terus ada yang masuk ke jendela, dikejar abang saya keluar lari, tembus gitu ya. Loncat abang saya keluar rumah lari ya kan, masuk lagi ke dalam. Oh itu tempurnya itu bener dikeroyok, abang saya dikeroyok karena ingin membawa raganya Kang Kamarasa ya. Iya. Ya kan dikeroyok itu. Saya ngeliatin itu. Begitu udah masuk ke ibu saya, ya kan akhirnya dia perjanjian. Ya kata abang saya cerita. Itu abang saya udah kewalahan katanya. Udah kewalahan, udah cerah. Dia udah nyerah sebenarnya nih. Ya kan udah kewalahan karena apa? Ya itu tadi dia udah ini si makhluk nggak mau kalah gitu, tapi bisa tenaga karena mungkin tadi udah Allah menakdirkan kan ya harus menang manusia itu kan. Itu manusia itu lebih mulia kan, apalagi menggunakan ilmu Allah ya kan. Dan ya, akhirnya menang ya kan, si makhluknya itu janji kamu ganggu lagi, ya udah dia pergi. Saya besoknya langsung sembuh, jangankan besok, hari itu malam itu sembuh. Saya ngedemam, besoknya sembuh. Besoknya langsung bisa sekolah. Jadi seperti itu kejadian. Jadi sering ya kejadian kayak gitu tuh. Terus itu pesan-pesannya buat para subscriber, enaknya itu jadi indigo dan tidak enaknya jadi indigo itu seperti apa Kang Kamarasa? Ya makanya kalau ya saya tahunya sih kesini aja ya, itu namanya indigo. Ya zaman sekarang ya disebutnya indigo ya. Gitu katanya. Itu gimana sih enaknya dan tidak enaknya jadi orang indigo itu? Ya enaknya dan tidak enaknya gini sih. Enaknya itu kita bisa tahu di tempat itu ada makhluk apa aja. Makhluk jin ya? Ya betul, maksud saya itu makhluk jin itu. Ya gaib lah. Ada yang gaib itu apa aja. Ya kan, yang nggak enaknya itu ketika kita masuk ke satu tempat
dan kita tahu ada itu, jujur ya, orang indigo itu penakut sebenarnya. Penakut, saya takutan orangnya. Karena apa? Saya tahu di situ ada makhluk. Iya, iya. Lebih baik saya nggak ngelihat. Betul, iya. Bener, iya. saya penakut sebenarnya. Karena kelihat ya. Saya mah mungkin kalau cerita ibu, itu saya mau ngambil nasi waktu kecil, itu piring terbang sendiri ke saya. Itu nyata ya? Nyata. Sampai saya lari ke ibu ngejerit. Enggak, maksudnya Akang Kamar saya tuh lihat sendiri. Lihat sendiri piringnya terbang. Ya Allah. Nyamperin saya. Maka ibu mah udah paham sama saya. Gitu ya? Iya. Saya mah waktu main dicegat sama orang yang kepala badan orang, tapi ada tanduknya. Tembus ke waktu dulu zamannya Porkas ya. Yang orang nyabutin kepala kuburan. Kepala kuburan cabutin. Oh, itu saya dicegat makhluk itu. Masuk jinnya gitu ya? Jinnya itu. Rupanya kayak gimana itu? Ya, badannya manusia, kepalanya kepala kerbau. Waduh, masuk ke tembok. Saya, itu pintu saya tobrak, teriak, ibu. Dia emang kesiksa. Orang indigo tuh kesiksa. Ya. Jangan, itu orang indigo kesiksa. Tapi ya itu tadi berhubung mungkin waktu dulu makan saya masih kecil. Ya. Mental saya belum kuat. Ya kan, mental. Kan itu mental yang diganggu itu mental. Ya kan. Ya, kalau tidur kadang ada yang ngebisikin, pokoknya udah macam-macam dah, ya kan. Jadi mental ya, itu doang enaknya kita tahu. Nggak ada enaknya sih sebenarnya. Nggak ada enaknya ya. Nggak ada enaknya. Lebih baik kita normal lah. Iya, normal bener. Nggak ada enaknya. Apa sih enaknya? Cuma kan kadang-kadang gini nih ya, yang mungkin kadang orang ada, wah itu ada sesosok manusia, ya kan, kepalanya ini. Enggak, selama saya melihat hal-hal yang kayak gitu, makhluk jin itu tidak menyerupai nyata dengan manusia sempurna. Beda ya? Beda. Ada yang tubuhnya sempurna, mukanya ngebayang. Ngebayang. Cuma sketsa doang gitu, sketsa doang. Jadi ada ketemu, jadi nggak sempurna setiap manusia. Oh, itu katanya, itu yang tadi yang saya bilang, kayak nenek-nenek, rambutnya panjang, ada teteknya, tapi kelaminnya nggak ada. Mukanya kayak monyet. Mukanya kayak monyet. Jadi nggak sempurna dengan manusia, enggak. Iya. Jadi kalau ada orang, di sana katanya ada begini, tidak sesempurna itu. Karena makhluk banyak yang bilang katanya, jinnya cantik sih, betul bohong ya. Bohong itu mah bohong. Nggak ada yang bagus ya. Bohong. Itu mah halusinasi. Iya, hayalan dia mungkin. Hayalan dia. Halusinasi. Jinnya cantik begini. Kata siapa? Cantik apa? Ya kan, itu halusinasi. Kalau menurut saya, sepengalaman saya, itu ngebrur. Ya kan, hanya bayangan. Terus ketika kelihatan nyata, ya seperti itu. Bentuknya nggak indah. Nggak sempurna. Iya. Ya kalau sempurna mana saya nggak takut. Pasti saya begitu melihat, ada jinnya cantik, mungkin saya jatuh cinta kali ya. Betul. Bisa diajak kencan sama saya, ya kan? Ya, betul juga sih. Iya kan? Betul juga ya. Iya. Justru kita Akang takut itu karena rupanya berbeda dengan manusia. Iya. Karena bentuknya berbeda dengan manusia, karena makanya takut. Iya. Kalau ini mau cantik begini, ya kalau gitu nggak bakal takut. Betul. Cantik, tapi begitu kesenyum ada taringnya. Ya seperti itu, tidak sesempurna manusia. Makanya di situ Allah menciptakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna, dan itu benar. Ya kan, selama saya dari kecil yang lihat begitu tuh, yang sempurna manusia. Ketika manusia itu cowok, ya cowok bentuknya, laki-laki. Iya, kan? betul. Kalau jin cowok mah apa buktinya? Nggak ada tuh, kelaminnya saya kelihatan nggak ada. Jadi manusia itu yang sempurna itu. Makanya Allah menciptakan itu tadi kan, makhluk yang sempurna itu adalah manusia. Mungkin itu kesan dan pesannya. Iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih buat Kang Kamarasa ya, tadi sudah menceritakan panjang lebar ya di acara Jumat ini. Jadi pada poin-poinnya bagi yang indigo lah intinya. Begitu. Karena siasat jin setan itu luar biasa ya. Itu berkaitan dengan keimanan kita, dengan tauhid kita. Kalau kita tauhidnya tidak kuat, keimanan kita tidak kuat, kita akan tergelincir oleh tipu muslihat bangsa jin. Begitu. Ya.
Nah, makanya kita kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebaik-baiknya bangsa jin itu seburuk-buruknya manusia. Betul ya. Oke, terima kasih buat Kang Kamarasa sudah hadir ya di acara Jemaat Apakar untuk yang kedua kalinya. Semoga Kang Kamarasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Dan diberikan kesempatan bisa berjumpa kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.